Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih beroleh kesempatan, kita masih bisa hidup, masih bisa bersama-sama bersekutu walaupun terpisahkan oleh tempat dan jarak, tetapi hati kita tetap bersatu, iman kita tetap bersatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan segera memulaikan ibadah PA saat ini. Kita bersama-sama untuk, maafkan Bapak Ibu ya, kelupaan. Ya, kita bersama-sama untuk mengangkat pujian ini. Kita agungkan Tuhan, kita angkat pujian ini bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, bersama Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
pernah kuragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sangat bangga memiliki Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, tidak ada yang seperti Engkau, begitu memperhatikan kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami di dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan menggali kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap menolong kami beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu kepada setiap kami. Layakkan kami Tuhan, sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Biar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kebenaran-Mu itu Tuhan terbuka bagi kami, tidak tertutup. Supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, ataupun sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat-saat ini, di hari ini, waktu ini yang sedang mendengarkan, menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, siapapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, taruhkan hikmat kepada mereka, Roh-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka, pemikiran bahkan perasaan setiap umat-Mu Tuhan dikuasai oleh Engkau Tuhan, supaya di dalam setiap pikiran, perasaan, dan dalam setiap tingkah laku kami Tuhan akan senantiasa mencerminkan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya Tuhan mereka semua, bahkan kami semua mengerti kehendak-Mu ya Bapa, mengerti firman-Mu Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup dalam setiap umat-Mu Tuhan. Hamba tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar apapun yang saat ini mereka alami tidak akan menghalangi mereka atau mengacaukan pemikiran mereka sehingga mereka tidak fokus, tidak bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu. Hamba memohon kasih karunia-Mu Tuhan. Mohon hikmat daripadamu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, otoritas dari Engkau sendiri akan melingkupi hamba-Mu, melingkupi pikiran, perasaan, bibir, lidah hamba-Mu, supaya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu, layakan kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami bersama-sama siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sangat bersyukur hari-hari ini ya. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu ya. Ya, dari tempat ini saya juga secara pribadi menghimbau kepada kita sekalian. Kita semua tahu gejolak dunia yang ada saat ini, gejolak yang ada di Indonesia. Kita tahu seperti apa, dan saya yakin kita semua mengerti tentang hal itu, di mana kita semua harus dibatasi kegiatan kita, tidak boleh terlalu bebas di dalam beraktivitas, tetapi marilah kita taat kepada pemerintah seperti kita taat untuk Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bukan taat karena pemerintah kita yang ini dan begitu dan sebagainya, tapi kita taat karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, oleh sebab itu setiap anjuran yang dianjurkan kepada kita, mari kita tetap turuti itu dengan lakukan itu dengan baik. Mari saat ini Bapak Ibu, kita sudah melewati perjalanan pembelajaran Alkitab yang sudah sangat jauh Bapak Ibu ya. Sudah cukup jauh, dan saat ini kita tiba di tema yang bagian akhir, yaitu tentang akhir zaman. Bapak Ibu, kata ini tentunya tidak asing lagi buat kita semua. Kita semua sudah mengerti tentang akhir zaman ini, bahkan dia di golongan apapun, di agama apapun itu semua pasti kalau dengar kata akhir zaman, orang pasti punya sudah pasti mengerti tentang hal ini, bahwa kita ini sedang berada di masa-masa akhir dunia atau masa-masa akhir segala sesuatu ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang seharusnya membuat kita itu semakin membara dan semakin bersemangat Bapak Ibu ya. Karena kita berpikir bahwa sebentar lagi Tuhan kita akan datang menjemput kita ya. Itu seharusnya membawa sukacita yang besar. Sekali lagi, sukacita yang besar untuk kita semua. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita untuk kembali melihat beberapa bagian yang sudah kita lewati hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah melewati tentang eskatologi ini, kita sudah lewati, kita sudah belajar tentang pengertian eskatologi Bapak Ibu. Kita juga sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda tentang akhir zaman itu seperti apa Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Jadi kita sudah tahu bahwa eskatologi itu adalah satu pelajaran ya Bapak Ibu. Saya lebih sederhanakan lagi, atau suatu pelajaran yang kita pelajari, di mana dalam pelajaran itu temanya itu adalah tentang akhir zaman. Kita sedang belajar tentang akhir zaman, itulah eskatologi. Dan juga kita sudah belajar tentang tanda-tanda akhir zaman, di mana akan terjadi peperangan, di mana akan terjadi bencana alam yang dahsyat, di mana-mana itu terjadi. Orang kasih itu semakin dingin, orang ya kasih akan Tuhan itu, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan semakin jelas, dan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan juga akan semakin nampak. Mereka yang bertekun di dalam kesucian, mereka yang hidup dalam kesucian akan semakin bertekun di dalam kesucian. Yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan akan semakin terus bersungguh-sungguh. Tetapi mereka yang
tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka yang tidak benar-benar beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus akan semakin nyata seperti apa mereka. Mereka akan semakin meninggalkan Tuhan, menganggap remeh tentang firman Tuhan, menganggap remeh ajaran-ajaran firman Tuhan. Bahkan mereka tidak mau untuk mengikuti, ibadah itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ibadah nggak ibadah sama aja. Yang penting kita itu hati kita kepada Tuhan. Ke gereja, saat ini kita nggak bisa ke gereja. Ikuti ibadah live streaming seperti ini, nggak ikuti ya sama aja. Nanti kita bisa ikuti di lain waktu, kita bisa ikuti dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tanda-tanda dari akhir zaman itu. Terus kita juga sudah belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, kedatangan Kristus yang ketika Kristus datang kembali. Kita sudah belajar juga bahwa kita juga sudah melihat tentang kebangkitan orang mati. Kita juga sudah belajar tentang pengangkatan orang percaya. Orang percaya akan diangkat bersama-sama, lalu kita menyongsong Tuhan di awan-awan, dan kita akan masuk ke dalam fase kehidupan yang tak ada akhirnya, yaitu dalam kehidupan kekal. Kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar banyak, dan kita sudah lihat bahwa kedatangan Kristus itu merupakan sesuatu yang nyata, yang real, dan juga kita sudah belajar bahwa kebangkitan orang mati itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Kristus datang kembali ke dalam dunia ini. Ada banyak hal yang akan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kebangkitan orang mati, ada pengangkatan orang percaya. Terus itu semua terjadi. Ini terjadi secara serentak Bapak Ibu ya. Jadi terjadi serentak, bukan satu hari ini terjadi ini, hari ini terjadi, tapi terjadi serentak. Bahkan firman Tuhan katakan seperti kilat menjambar dari sebelah timur sampai ke sebelah barat cahaya. Seperti itu kira-kira kecepatan ya, karena ya berkaitan ini secara serentak ya. Jadi tidak menunggu waktu yang hari ini di sini, besok di sana, tidak, tapi secara serentak, secara menyeluruh. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, itulah kita bisa melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan yang mampu untuk melingkupi alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita akan lanjut lagi, kita akan melihat bagian yang lain ya Bapak Ibu, tapi saya akan ingin kita untuk flashback kembali tentang pengangkatan orang yang percaya atau rapture. Ini juga sudah pernah disampaikan, tetapi saya akan sampaikan lagi kepada kita semua. Saya akan berikan gambaran lagi kepada kita bahwa pengangkatan orang percaya ini, saya ingatkan kepada kita semua, ini terjadi sebelum masa siksaan besar itu ya Bapak Ibu. Ya, siksaan berat itu sebelum siksaan yang berat itu terjadi, maka orang-orang percaya diangkat sehingga mereka tidak mengalami hal yang siksaan berat itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan saat ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk supaya kita ingat kembali akan hal ini. Mari kita baca kembali di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi Bapak Ibu, ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita sekalian, bahwa kalau orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ketika rapture itu terjadi, pengangkatan orang-orang yang percaya. Orang percaya ini semuanya Bapak Ibu akan mengalami yang namanya pengangkatan, atau kalau Bapak Ibu baca di dalam artikel-artikel Kristen, kalau dikatakan pengangkat orang percaya itu lebih kenal dengan istilah rapture atau pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pengangkatan orang percaya ini, kalau kita hidup memang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut.
Jadi ketika kita tidur, walaupun saat kita tidur, saat kita sedang aktivitas seperti dikatakan tadi, entah kita di mana saja, entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang tidur dan sebagainya, maka ini tidak akan membuat kita itu takut, Bapak Ibu, tidak akan membuat kita itu gentar. Maka hal ini sangat-sangat benar-benar menarik, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat bahwa ketika orang percaya itu diangkat, maka ini terjadi kepada, tentunya Bapak Ibu, yang saya katakan orang percaya adalah mereka yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa di sini dikatakan yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi ini hidup bersama-sama dengan dia artinya di dalam setiap kehidupan kita, Kristus itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Artinya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam segala aktivitas kita, maka kita senantiasa ada di dalam Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Bukan kita yang kuat, bukan kita yang perkasa sehingga kita berusaha untuk senantiasa membuat Kristus itu supaya tetap terus bersama-sama dengan kita. Tapi tidak, Bapak Ibu, ini murni adalah kasih karunia Tuhan. Bukan kita yang kuat sehingga kita seolah-olah membuat Kristus itu senantiasa dalam kita, tetapi kita memang berusaha untuk membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Tetapi Kristus oleh kasih karunia Allah di dalam kita, melalui Kristus, maka dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita hidup bersama-sama dengan dia. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita bandingkan juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ini jelas sekali, Bapak Ibu ya. Jadi orang percaya itu, atau pengangkatan orang percaya itu terjadi itu sebelum siksaan berat. Jadi ini yang saya tekankan kepada kita semua dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka sebelum siksaan yang berat itu terjadi, kita sudah tahu, Bapak Ibu ya. Jadi akan ada penyiksaan yang begitu sangat luar biasa yang akan dialami di dunia ini, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka hari itu kita akan terluput dari hari itu. Tuhan akan mengangkat kita dan kita bukan masuk dalam siksaan yang besar, bukan masuk dalam siksaan yang berat, tetapi kita masuk turut di dalam kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengangkatan orang percaya itu adalah suatu peristiwa di mana kita sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dipertemukan. Kita bukan dipertemukan, tetapi kita akan bertemu dengan Kristus di angkasa. Jadi kita bertemu dengan Kristus di angkasa, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya ketika merenungkan akan hal ini, saya benar-benar terkagum, saya benar-benar sangat bersuka cita dan sangat bersyukur karena Tuhan membukakan bagi kita sekalian melalui firman-Nya bahwa ini adalah peristiwa yang benar-benar ajaib dan luar biasa. Tidak akan ada agama dimanapun Bapak Ibu bisa pelajari agama apa saja, tidak akan mengajarkan halnya seperti ini. Ketika semuanya selesai, itu sudah selesai, dan mungkin tidak ada peristiwa yang seperti ini di mana momen pertemuan kita dengan Sang Juru Selamat kita yang kita kagumi itu benar-benar momen yang begitu sangat sangat-sangat menyenangkan, Bapak Ibu ya, sangat-sangat berkesan. Bahkan belum kita alami, Bapak Ibu ya, saya baru membayangkan bahwa ini benar-benar hal yang luar biasa. Baru membayangkan saja saya sudah benar-benar terkagum akan Tuhan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, tidak ada kita temukan dimanapun itu. Seperti firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, dan ada malaikat yang berdiri di samping para murid dan orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu, orang percaya, dan berkata, dia yang terangkat ini
akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi, wow, ketika dia datang kembali, kita akan berjumpa dengan dia. Ini sangat luar biasa. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika tadi Bapak Ibu ya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ya. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16 Bapak Ibu ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu ya? Saya terus terang Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat-ayat ini, hati saya begitu sangat membara ya Bapak Ibu ya. Begitu sangat sukacitanya itu begitu sangat meluap Bapak Ibu ya. Wow, ini benar-benar rasanya tidak sabar Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa yang ingin saya tekankan kepada kita, bahwa pengangkatan orang percaya itu bukan hanya sekedar diangkat lalu kita itu bebas dari siksaan yang berat itu, akan ada siksaan di dunia ini, lalu setelah itu kita diturunkan kembali. Enggak Bapak Ibu ya, tetapi kita diangkat, dikatakan tadi kita akan bersama dengan dia, bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Wow, itu selama-lamanya itu adalah rentan waktu yang sangat panjang kalau kita pahami di dalam bahasa kita, tetapi sebenarnya itu mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, di mana tidak bisa diukur dengan waktu. Tidak ada akhirnya Bapak Ibu ya, tidak ada akhirnya. Dan juga seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa pengangkatan orang percaya ini atau rapture ini itu terjadi dalam sekejap mata. Bapak Ibu, kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51 ya, kita akan baca Bapak Ibu ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri Allah pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubahkan. Jadi di situ sekali lagi, dan dalam sekejap mata. Jadi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Jadi ini peristiwa yang terjadi begitu cepat, sehingga kalau hal ini terjadi Bapak Ibu, mungkin mereka yang tidak di dalam Tuhan pasti akan merasakan kebingungan. Mereka akan mungkin bisa saja mereka akan di dalam tekanan menjadi takut dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hal ini merupakan sukacita besar bagi kita. Pengangkatan orang percaya, wow, ini juga menandakan kita itu kemenangan dan membuktikan kepada dunia bahwa Allah itu benar-benar ada. Yesus Kristus itu adalah benar-benar Allah yang sudah berkorban bagi kita semua, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang berkuasa. Sebab itu ketika kedatangan atau pengangkatan orang percaya ini terjadi, maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh, ketika waktu itu tiba, mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak tentang firman Tuhan, mereka yang menolak keselamatan, menolak kasih karunia Allah, mereka semua hanya bisa menyesali, sebab sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu, sudah terlambat. Dan
sangat disayangkan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, saya katakan kepada kita sekali lagi, kita harus tetap bersyukur dan marilah kita memperhatikan kehidupan kita. Sebab hari-hari ini Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita. Kalau kita masih beroleh hidup dan Tuhan masih belum memanggil kita, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan terus membenahi diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kita akan lihat kenapa selama kita hidup ini kita harus terus membenahi diri kita atau memperbaiki kehidupan kita supaya kita itu semakin layak di hadapan Tuhan. Nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Ini kita sudah belajar, kita sudah lihat tentang rapture ini atau pengangkatan orang yang percaya ini. Sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu. Ada satu fase yang benar-benar sangat luar biasa. Ya, semoga tidak kecil tulisannya Bapak Ibu ya, bisa kelihatan ya. Nah, ada peristiwa ketika orang-orang percaya diangkat dan kita akan masuk di dalam perjamuan yang luar biasa. Kita akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Wow. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Ya. Perikopnya di situ adalah kita akan baca mulai di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, tapi kita akan baca tidak semua, hanya sebagai contoh supaya Bapak Ibu jangan bilang saya ini ngawur kalau ngomong ya. Tapi ini kita lihat dari Alkitab itu sendiri. Di situ perikopnya adalah perjamuan kawin anak domba. Ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari ini perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wow. Kita mungkin akan bertanya-tanya, siapa sih anak domba itu, atau siapa sih mempelai atau siapa sih pengantinnya itu, mempelainya, laki-lakinya siapa, perempuannya siapa? Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan Bapak Ibu ya. Jadi anak domba Allah atau anak domba itu yang dimaksudkan adalah Kristus. Dialah anak domba Allah sebagai mempelai pria sorga. Nah Bapak Ibu nanti bisa lihat di banyak sekali ayat-ayat yang mencatat tentang hal ini. Dan juga kalau kita lihat Kristus adalah mempelai pria sorga, dan juga gereja kita akan lihat orang percaya adalah gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Jadi kita akan masuk di dalam pesta atau di dalam perkawinan anak domba. Di situ perjamuan kawin anak domba ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan melihat di mana perjumpaan antara Kristus dengan kita sebagai orang-orang percaya, atau dengan kita sebagai gereja atau umat Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama, nanti kita akan saksikan bersama-sama Bapak Ibu ya, kalau waktunya tiba. Kita tidak tahu kapan, seperti kata firman Tuhan, kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Ya, jadi gereja, orang percaya, jadi di situ dikatakan, nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-9, di sana saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah jadi nanti Bapak Ibu mungkin bingung, siapa sih yang menjadi undangan, yang jadi tamunya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi pembahasan juga di beberapa banyak teolog yang membahas tentang hal ini, tetapi kesimpulannya adalah bahwa gereja adalah, ketika dikatakan gereja, maka kita itu akan menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala. Maka kitalah sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita Kristus,
Tapi yang diundang adalah kita secara individu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh para teolog. Jadi saya juga lebih sepakat dengan hal ini karena tidak ada lagi yang lain. Kitalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk hadir di dalam perjamuan kawin anak domba itu, dan kita sendirilah yang merupakan mempelai wanita Kristus. Seperti juga kita Bapak Ibu bisa baca juga bisa kita pahami juga ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana 5 gadis yang bijaksana itu dikatakan masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama bahwa kitalah yang menjadi orang-orang yang telah diundang, dan kita juga yang merupakan mempelai wanita Kristus. Jangan kita pikir Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa ya, saya lanjut saja supaya kita tidak agak bingung dengan hal ini ya. Jadi perkawinan anak domba ini yang dibahas di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 10 ini jangan kita pahami sebagai pesta pernikahan. Nanti ada seperti yang terjadi di dunia yang kita alami di dunia ini Bapak Ibu, itu sangat jauh berbeda. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah bahasa kiasan Bapak Ibu ya, perkawinan anak domba ini, di mana ini menggambarkan tentang gereja atau orang-orang percaya itu berada di dalam situasi atau di mana kita ini berada di dalam satu masa kita berjumpa dengan Kristus secara real dan nyata. Jadi kita berjumpa dengan Kristus secara real dan nyata. Jadi benar-benar nyata ketika kita berjumpa dengan Kristus nyata secara langsung. Nah, jadi ini adalah salah satu pengertian, nanti Bapak Ibu kita simpulkan bersama-sama ya. Terus yang selanjutnya itu juga menjelaskan bahwa perkawinan anak domba itu menjelaskan tentang suatu relasi atau hubungan yang sangat intim antara Kristus dengan umatnya atau dengan gerejanya atau dengan orang-orang yang percaya. Jadi ini menggambarkan bahwa Kristus sebenarnya dengan gereja itu adalah hubungannya itu begitu sangat erat, begitu sangat kuat, begitu sangat dekat, dan seperti dikatakan seperti hubungan antara suami dan istri Bapak Ibu, begitu sangat dekat, begitu sangat erat. Nah, sebab itu dikatakan pesta atau perkawinan anak domba, sebab hal ini menggambarkan tentang kedekatan antara Kristus dengan orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa gereja itu masuk, kita bertemu dengan Kristus secara langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita tidak bisa melihat Kristus secara langsung, secara fisik kita tidak bisa melihat Dia, karena juga kita tidak bisa melihat wujudnya seperti apa. Kita masih mereka-reka seperti ini, sehingga tidak heran Bapak Ibu kita lihat gambar poster tentang Yesus ada di mana-mana dan sebagainya itu. Ya, tetapi yang bisa kita pahami adalah ketika perkawinan anak domba itu terjadi, maka kita akan bertemu dengan Kristus secara langsung, dan itu juga di situ kita akan merasakan kedekatan yang begitu sangat luar biasa. Sekarang memang kita sudah dekat dengan Kristus. Kristus ada bersama-sama dengan kita, sangat dekat. Tetapi itu kita tidak bisa lihat secara langsung ya. Tetapi kalau waktu ini tiba, maka kita akan melihatnya secara langsung. Itu sangat luar biasa. Terus yang selanjutnya adalah ini menunjukkan perkawinan anak domba itu menunjukkan tentang kesatuan kita dengan Kristus, di mana gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus itu adalah kepala. Jadi ini menunjukkan suatu hubungan yang sangat erat, suatu hubungan yang begitu sangat luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan, jadi Kristus adalah kepala, di mana gereja itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja itu akan mati kalau tanpa Kristus ya. Jadi kita lihat bersama-sama bahwa perkawinan anak domba ini juga menjelaskan tentang kesatuan antara Kristus dengan gereja atau dengan orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita belajar ini juga yang digambarkan oleh Kristus tentang hubungan suami dan istri, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan antara suami dan istri selain maut ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hal ini misalnya ini digambarkan oleh Kristus, betapa kalau kita melihat tentang eratnya hubungan itu, maka kita akan bisa lihat bahwa ternyata memang hubungan Kristus dengan kita sebagai orang percaya begitu
sangat luar biasa. Dan juga Bapak Ibu, ketika kita mendengar tentang perkawinan anak domba, maka itu kita akan masuk ke dalam hari yang sangat berbahagia. Sebab itu saya katakan kita masuk di suatu hari itu adalah hari sukacita yang sangat besar untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kalau sudah berbicara tentang akhir zaman, sekali lagi saya tekankan kepada kita, itu bukan berbicara tentang ketakutan, bukan berbicara tentang hal-hal yang menggetarkan jiwa, bukan suatu hal yang seolah-olah membuat kita itu ini seperti ini, membuat pikiran kita itu kacau balau dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang akhir zaman itu adalah berbicara tentang sukacita besar untuk kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini memang saya tidak akan membahasnya panjang-panjang ya Bapak Ibu, karena sudah banyak sekali petentunya Bapak Ibu. Kita sudah sangat mengerti akan hal ini. Jadi ini yang akan kita perhatikan Bapak Ibu ya, tentang mempelai wanita Kristus. Kitalah mempelai wanita Kristus. Kita adalah orang-orang yang memang telah ditentukan oleh Kristus sejak dari semula. Sebelum dunia dijadikan, kita adalah orang-orang pilihan yang memang sudah yang memang Allah telah pilih kita untuk hidup beroleh kasih karunia dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap bersyukur. Sebab itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita ini adalah mempelai wanita Kristus. Maka ada hal yang harus kita perhatikan. Seseorang Bapak Ibu ya, saya sangat berterima kasih kepada ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan tentang hal ini, tetapi saya tidak akan jelaskan ini dengan panjang lebar Bapak Ibu ya. Saya akan hanya ingin menekankan kepada kita bahwa mempelai seorang yang layak untuk menikah Bapak Ibu ya. Kalau seseorang itu baru nyatakan layak menikah, maka kalau di Indonesia kita kan punya hukum Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu tidak boleh, orang-orang itu tidak boleh menikah di bawah umur. Harus umurnya sudah ditentukan dari umur sekian baru boleh, di umur sekian baru boleh menikah. Nah, sebenarnya Kristus juga di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita juga punya patokan untuk bisa menjadi mempelai wanita yang betul-betul layak untuk menikah, masuk dalam perjamuan kawin tadi ya, masuk di dalam perkawinan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa sebagai mempelai wanita Kristus, maka kita harus dewasa Bapak Ibu ya. Itu sangat penting. Kalau orang itu tidak akan bisa menikah, harusnya jangan menikah. Orang tua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saudara sekalian punya anak, jangan biarkan anak-anak kita menikah kalau dia belum dewasa. Karena itu dia akan masuk di dalam kesusahan yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi menikah tanpa kedewasaan itu akan menyusahkan. Ya, jadi kita harus, seorang yang layak untuk menikah, maka dia harus terlebih dahulu dia harus dewasa Bapak Ibu ya, harus dewasa. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mengerti apa itu dewasa, di mana kita itu bisa di mana kita itu bisa untuk hidup mandiri di dalam kerohanian kita. Kita itu bisa untuk hidup memperbaiki kelakuan kita, di mana kita itu bisa membawa diri kita untuk semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semakin hari, orang yang dewasa itu Bapak Ibu ya, ketika dewasa di dalam rohani maksud saya, dia akan terus menerus untuk berusaha mencari tahu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh orang yang dewasa di dalam Kristus Bapak Ibu ya. Setiap hal yang dilakukan, mungkin Bapak Ibu punya profesi apa saja, tetapi ketika kita berada di dalam pekerjaan kita, maka di dalam itu semua kita harus berusaha untuk tidak menyakiti hati Tuhan, untuk senantiasa di dalam pekerjaan kita, ini layak enggak kita lakukan, ini layak enggak, ini kalau saya lakukan demikian kira-kira layak enggak ini untuk Tuhan. Jadi
Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, mari kita lakukan dengan iman, dengan kejujuran, dengan kesungguhan hati kita, supaya itu semua bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang Bapak Ibu yang kita perhatikan adalah sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus, yang kita perhatikan adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti cinta kita, bukti kasih kita kepada Kristus sebagai mempelai pria sorga. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan atau mempelai wanita Kristus, maka kita harus juga tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa mengharapkan akan kedekatan dengan Tuhan, mengharapkan akan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita dan masuk di dalam perjamuan atau perkawinan anak domba itu. Jadi kita itu membawa diri kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita itu adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekarang ini mari kita kembali tanya di dalam kehidupan kita. Apa buktinya kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Beribadah? Apakah kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa yang sudah kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, di sini kita benar-benar mengoreksi kehidupan kita. Saya secara pribadi terus mengoreksi kehidupan saya, bahwa untuk menyatakan cinta kepada Tuhan, seperti apa sih yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, karena kita itu tahu siapa kita di hadapan Tuhan, sebab itu kita juga mengerti bagaimana kita itu bersikap di hadapan Tuhan, bagaimana kita itu melakukan segala sesuatu kita, karena kita semua tahu bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, tidak pernah absen ya Bapak Ibu, tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita, sehingga kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, oh nanti Tuhan tidak tahu. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini yang selanjutnya kita perhatikan adalah sebagai mempelai wanita, kita harus senantiasa setia, selalu setia. Kalau berkaitan dengan setia Bapak Ibu, siapapun dia, bahkan orang dunia yang tidak kenal Tuhan, pasti mengerti apa kata setia itu ya. Tetapi kita di dalam Tuhan Bapak Ibu ya, kesetiaan yang kita miliki adalah kesetiaan yang bukan sekadar setia. Kalau orang itu setia, kita setia. Kalau orang ini setia, saya setia. Jangan seperti itu. Kalau orang ini tidak setia, saya juga tidak mau setia. Tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu ya, karena kita sudah tahu Tuhan itu selalu setia dan tak pernah Dia itu tinggalkan kita. Kita harus senantiasa setia. Di sini setia dalam hal apa Bapak Ibu ya? Ya contohnya tadi melakukan perbuatan baik harus lakukan dengan setia. Tetapi saya lebih menekankan kepada kita adalah kesetiaan ini seperti hubungan misalnya suami istri. Kalau tidak setia kepada suami, tidak setia kepada istri, maka akan hadir orang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi sebab itu kita harus perhatikan bagaimana hubungan dengan kita dengan Tuhan. Apakah ada enggak hal-hal yang di dalam kehidupan kita ini yang sudah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah pihak ketiga yang mau mencoba merampas hubungan baik kita dengan Tuhan? Di sini sebab itu saya katakan setia kita adalah setia itu di mana kita itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita itu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang kita katakan sebagai berhala Bapak Ibu ya. Berhala itu sangat luas Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini juga bisa jadi berhala. Bapak Ibu pasti semua punya ini ya, handphone, smartphone ya. Atau mungkin hal-hal apa saja itu. Bukan hanya benda-benda seperti ini Bapak Ibu. Bukan hanya benda. Bahkan orang bisa jadi berhala. Suami bisa jadi berhala. Istri bisa kita jadikan berhala. Kita menempatkan istri atau suami itu sebagai yang terutama dalam kehidupan kita lebih daripada Tuhan. Tuhan itu jadi nomor 2, istri nomor 1.
Terus yang selanjutnya mungkin ada pekerjaan kita. Pekerjaan bisa jadi berhala. Apapun itu bisa jadi berhala kalau kita tempatkan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita, menggantikan posisi Tuhan. Seharusnya Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya tegaskan. Ya, jadi kita setia kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan, hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah saja, kepada Tuhan saja selamanya. Ya, jangan kita itu tiba-tiba ketika situasi tidak membaik, buktinya mungkin seperti ini, kita mengalami masa-masa yang sulit, sepertinya mungkin kita berdoa kok tidak dijawab-jawab, kok sepertinya ini. Tuhan katakan setia, tetap setia. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tetap setia Bapak Ibu ya. Saya pikir Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah merugikan kita Bapak Ibu ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kita itu jatuh di dalam masalah yang besar. Atau mungkin kalaupun kita karena kesetiaan kita kepada Tuhan membuat kita itu akan mengalami situasi yang buruk dalam kehidupan kita. Saya rasa itu tidak merugikan kita Bapak Ibu ya. Justru kita seharusnya ketika mengalami hal yang seperti itu kita bersyukur. Karena itu adalah bisa menjadi kebanggaan kita. Bahwa kita sudah bisa melakukan hal yang sampai demikian. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan bisa melewati hal itu. Kita melakukan hal itu, firman Tuhan katakan, Allah sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang karena namaku mereka mengalami hal-hal yang sulit. Karena namaku mereka dibunuh, mereka disiksa dan lain sebagainya. Karena namaku berbahagialah mereka. Jadi hal itu seharusnya menjadi kebahagiaan untuk kita sekalian Bapak Ibu ya. Hari-hari ini hal yang begitu menimpa dunia ini, mungkin banyak orang akan takut dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang menjadi suatu bukan hal yang ini lagi, tetapi karena sudah terjadi di mana-mana, begitu terjadi dengan cepat dan lain sebagainya. Sehari bisa ratusan orang meninggal. Jadi kematian itu mungkin kita hanya berpikir, oh jangan sampai itu menimpa saya, jangan sampai itu menimpa saya. Tetapi di sini yang kita lakukan adalah kembali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Kalaupun itu sampai terjadi kepada kita, kita tidak tahu kapan dan bagaimana. Kita hanya Tuhan inginkan kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah tetap setia. Ya, supaya kita ini benar-benar layak disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Ya Bapak Ibu ya, kesetiaan adalah poin penting juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak setia Bapak Ibu, maka ya ketika Tuhan datang kita berada dalam ketidaksetiaan, itulah yang sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Justru membawa kita kepada kebahagiaan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat satu bagian terakhir lagi. Ya, saya akan bacakan kepada kita sebagai ayat penutup untuk kita sekalian di dalam 1 Korintus 15 tadi, ayat yang ke-58, ayat yang terakhir. Ini adalah pesan firman Tuhan Rasul Paulus, yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan juga firman Tuhan kali ini datang kepada kita sekalian Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya sekali lagi firman Tuhan kembali menghibur kita, ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan di dalam Tuhan, entah itu berat, mungkin menurut kita itu berat, tapi kalau kita lakukan itu di dalam Tuhan, mungkin kita lakukannya dengan mungkin merasa miris, atau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa
mereka yang menabur dengan air mata. Banyak ternyata itu ada juga orang-orang yang melakukan firman Tuhan tetapi sambil mencucurkan air mata. Mereka yang hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan tetapi banyak sekali hinaan, banyak sekali cemooh. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu kita sering sekali melihat hal itu ya. Orang-orang yang mencemooh tentang kekristen, orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengata-ngatai yang tidak baik tentang kekristenan. Banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi itu adalah suatu tantangan bagi kita, bahwa kita harus tetap berdiri teguh. Yang saya ingin sampaikan kepada kita melalui ayat terakhir ini adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mari kita senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita yang selanjutnya adalah melayani Tuhan dengan setia. Mari kita senantiasa melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan pikir Bapak Ibu melayani Tuhan hanya seperti kami saat ini di tempat ini yang melakukan ibadah, live streaming dan lain sebagainya untuk kebutuhan ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, kita bisa melayani Tuhan di sana. Di dalam keluarga kita bisa melayani Tuhan di sana. Di dalam apa saja yang kita lakukan, dimanapun itu Bapak Ibu, kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak, kita menurut firman Tuhan, apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup jujur Bapak Ibu. Ketika kita hidup jujur, lakukan itu dengan pemahaman bahwa saya lakukan ini bukan karena saya ingin dapat predikat yang baik, atau saya lakukan ini bukan karena saya itu dipandang baik oleh orang lain supaya saya itu mendapat supaya jabatan saya naik dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Lakukan semuanya itu dengan iman. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Ketika pemikiran kita melakukan segala sesuatu demikian, maka kita itu sudah melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Kita hidup dengan setia kepada istri, melakukan melayani istri, melayani anak-anak dan lain sebagainya. Kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita lakukan dengan pemikiran bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan. Bukan karena istri saya baik, bukan karena anak-anak saya yang sudah setia membantu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lakukan, saya lakukan ini untuk Tuhan. Bukan juga karena mungkin anak-anak ya, bukan karena orang tua saya sudah baik dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan dengan pemahaman, saya lakukan ini karena Tuhan. Maka ketika kita memiliki pemahaman yang demikian, kita sudah melayani Tuhan. Ya, bisa dipahami ya. Terus yang selanjutnya di bagian yang terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan kembali tadi saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang terakhir, pesan terakhir untuk kita sekalian, jangan putus asa. Tetap semangat ya. Karena di dalam Tuhan seharusnya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan senantiasa menemukan harapan yang baik. Semakin hari harapan kita semakin kuat. Karena firman Tuhan katakan, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Mari kita senantiasa giat di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan saat ini, untuk PA saat ini kita akan akhiri Bapak Ibu ya. Kita tetap bersyukur. Sekali lagi tetap kuat di dalam Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia di dalam bidang apapun kita. Dan jangan putus asa. Masalah apapun boleh datang, apapun bisa menimpa kita, tetapi kita di dalam Tuhan senantiasa ada harapan. Amin. Ya, kita akan angkat pujian tadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tetap bersyukur dan Bapak Ibu dengarkan, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa dan masih di dalam keadaan Bapak Ibu pasti tahu kita masih tetap melaksanakan ibadah virtual ya Bapak Ibu ya. Masih melalui media, kita belum bisa tatap muka langsung karena kita tahu kondisi yang sedang terjadi di negara kita sendiri dan juga bukan hanya di Lumajang tetapi seluruh Indonesia dan di beberapa negara masih mengalami hal yang sama. Tapi hal ini kita tetap berdoa bersama-sama untuk hal ini ya Bapak Ibu ya. Ya, dengarkan bahwa hari Rabu seperti ini kita tetap melaksanakan ibadah PA jam 5 sore dimulai, dan hari Sabtu Bapak Ibu kita akan ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda, bahkan juga terbuka untuk umum. Siapa saja yang rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk mendengarkan. Dan juga di hari Minggu Bapak Ibu kita akan melaksanakan ibadah raya seperti biasa jam 8 pagi. Dan setelah ibadah raya akan ada ibadah sekolah minggu. Mari kita bersama-sama semua, baik orang-orang dewasa, anak-anak muda, dan juga anak-anak sekolah minggu. Mohon juga bimbingan orang tua untuk senantiasa kita tetap terus memacu diri kita untuk semangat mengenal Tuhan ya Bapak Ibu ya. Untuk semangat juga melakukan firman Tuhan. Kita melakukan menghadiri, mengikuti ibadah adalah kita sudah melakukan atau menjalankan, bukan hanya menjalankan kewajiban, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita juga bersatu hati, kita berdoa untuk Indonesia, bahkan negara-negara yang lain yang mengalami hal yang sama. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas tuntunan-Mu sepanjang ibadah kami yang sudah berjalan. Dan terima kasih Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan di atas semuanya ini. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesehatan, kekuatan akan melimpah bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan juga kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk Indonesia, bahkan juga untuk beberapa negara yang mengalami hal yang sama, yaitu mengalami peristiwa ini COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau menolong setiap negara-negara ini, bahkan Indonesia Tuhan khususnya. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan negara ini ya Tuhan, untuk memulihkan umat, khususnya untuk umat-umat-Mu Tuhan yang ada di negara ini yang mengalami fenomena ini ya Tuhan, yaitu tentang COVID-19 ini. Umat-Mu jika ada mereka yang terdampak untuk COVID-19, kami bersama-sama bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan siapapun itu ya Tuhan. Jika mereka berseru di dalam nama-Mu ya Tuhan, bahkan untuk mereka ketika mereka berseru bukan untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk orang-orang yang di sekitar mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin yang ada. Kiranya Tuhan Engkau taruhkan hikmat kepada mereka supaya dapat mengatur segala sesuatu, supaya bisa mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga untuk tim medis yang ada, yang melakukan berupaya dengan keras ya Tuhan untuk menangani orang-orang yang terdampak dari virus ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kesehatan daripada Tuhan akan senantiasa melimpah bagi mereka. Taruhkan semangat dan jiwa yang mau melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan banyak orang akan tertolong. Dan kami berdoa ya Tuhan agar banyak orang yang senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mereka yang saat ini kami semua yang di Indonesia ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau taruhkan hati yang taat, hati yang mau untuk mengikuti anjuran yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, berikan hati yang lemah lembut, yang mau taat untuk mengikuti peraturan protokol kesehatan ya Tuhan. Biarlah kami semua dengan taat, dengan setia melakukannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa jika di dalam menjalani proses PPKM ini ya Tuhan, kami berdoa mungkin mereka ada yang ada yang di dalam keadaan kesulitan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menolong mereka. Pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk kami semua yang saat ini menyaksikan ibadah ini, bahkan umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka yang di dalam pekerjaan, Tuhan berikan hikmat, yang di dalam usaha mereka juga Tuhan berikan hikmat, supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, supaya dapat mengelola usahanya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih di dalam pendidikan, bahkan yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan taruhkan kecerdasan, Tuhan taruhkan kepintaran, bahkan Tuhan taruhkan ketaatan untuk juga taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Engkau berikan kepada kami semua semangat untuk tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.